Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alif Askah, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mereview sebuah buku. Ini bukunya dengan judul Konstruksi Sejarah Mushaf Al-Quran Abad Pertama Islam yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Pak Bildan Imaduddin Muhammad. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran dengan tebal 230 halaman. Buku ini membahas tentang perjalanan dan perkembangan mushaf Al-Quran di abad-abad pertama Islam. Difokuskan dalam 3 era, yaitu era Abu Bakar, era Utsman bin Affan, dan ada tambahan era Abdul Malik bin Marwan. Tujuan penulis menulis buku ini, pertama karena selama ini buku sejarah atau mungkin pelajaran-pelajaran sejarah mengenai sejarah Al-Quran pada masa kodifikasi dan kanonisasi itu kekurangan data. Maka di buku ini dipaparkan data-data yang jarang di-up di buku-buku sejarah ataupun LKS-LKS yang diharapkan dengan adanya data-data ini kekurangan atau ketidaktahuan yang menyebabkan salah paham ketika dihadapkan perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat diredam. Karena memang sejak awal sistem ortografi mushaf Al-Quran ini menuai banyak polemik, menuai banyak kontroversi. Pada awalnya perbedaan bacaan ataupun ragam huruf dalam Al-Quran ini menjadi kemudahan bagi umat Islam karena mereka tidak harus terpaku pada suatu kaidah atau suatu aturan tertentu untuk membaca Al-Quran. Mereka bisa membaca Al-Quran sebagaimana mereka mendapatkannya secara langsung dari Rasulullah dan dengan kemampuan mereka sendiri. Namun seiring berjalannya zaman, hal ini malah menjadi masalah karena adanya perbedaan ini menjadikan perselisihan antar umat. Salah satu orang bisa menyalahkan bacaan temannya ataupun yang tidak sama dengan bacaan dia gitu. Nah, oleh karena adanya berbagai polemik-polemik dan kasus-kasus seperti ini, dijadikanlah eh, sebuah program ataupun usaha untuk bagaimana sih biar menyamakan atau membuat standar sebuah mushaf. Oleh karena itu, untuk review kali ini, saya hanya akan menyebutkan kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang menjadi nilai tambah dari buku ini. Karena kalau saya menyebutkan sejarah-sejarahnya, itu terlalu panjang. Dan hampir semuanya sudah pernah tahu bagaimana pada zaman ini kodifikasinya seperti apa, pada zaman ini kanonisasinya seperti apa, itu hampir semuanya sudah tahu dan pernah membaca. Oleh karena itu saya hanya akan menyebutkan beberapa hal-hal yang jarang diketahui oleh orang-orang karena terbatasnya buku yang selama ini tersebar luas. Yang pertama dibahas di buku ini itu sebenarnya adalah perselisihan antara siapa sebenarnya orang yang pertama kali mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Tentu ada beragam pendapat, ada yang mengatakan bahwa pertama itu Abu Bakar, ada yang mengatakan pertama itu Umar bin Khattab, ada yang mengatakan pertama kali itu Ali bin Abi Thalib. Namun ini tidak terlalu menjadi masalah karena pendapat itu banyak yang doif, yang sahih atau yang rojih, yang lebih unggul itu tentu pada masa Abu Bakar seperti yang selama ini kita tahu di buku-buku sejarah. Tapi yang pasti, ya memang sangat pasti, Al-Quran itu dikumpulkan setelah Rasulullah wafat. Kalau untuk siapa yang mengumpulkan pada waktu yang menulis ya, yang menulis pada Rasulullah hidup seperti Zaid bin Sabit ataupun eh, sahabat-sahabat yang memang diperintah Rasul untuk menulis mushaf itu sudah belakangan ya. Maksudnya sudah banyak dibahas di buku sejarah. Jadi pertama tentu saya akan membahas tentang kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar. Di masa ini seperti yang kita tahu bahwa dikarenakan
perang Yamamah yang menggugurkan banyak syuhada hufat, maka Umar bin Khattab itu melapor ke Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran ini diselamatkan dari kepunahan bahasanya. Agar Al-Quran ini tidak hilang dan masih bisa dibaca di generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu ceritanya pasti sudah banyak yang tahu ya bagaimana. Nah, beberapa hal yang saya dapat dan menurut saya ini penting untuk disampaikan dalam masa Abu Bakar ini. Pertama, masih banyak ditemukan riwayat-riwayat kiroat sahabat lain menimbang bahwa Al-Quran pada masa Rasulullah, tentu setelah Rasulullah wafat ini tidak jauh berselang dengan masa kepemimpinan Abu Bakar. Oleh karena itu masih banyak ditemui kiroat-kiroat atau bacaan-bacaan lain yang dipakai oleh sahabat-sahabat yang kala itu mendengar bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Nah, ditemukan dalam buku ini, dan menurut saya ini data yang sangat bagus, adanya kiroat-kiroat sahabat yang jarang sekali ditemukan atau jarang sekali dibahas di buku-buku sejarah. Seperti kiroatnya Umar bin Khattab di surat Al-Fatihah itu tidak siratal ladina an'amta alaihim, tapi siratoman an'amta alaihim. Atau seperti kiroatnya Ali bin Abi Thalib, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi wa amanal mu'minun. Atau seperti bacaan kiroatnya Ubay bin Ka'ab yang seharusnya selama ini kan kita tahunya itu fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tapi menurut kiroat Ubay bin Ka'ab itu fala junaha alaihi Allah yattawafa bihima, jadi bukan ayat tawafa tapi Allah yattawafa bihima. Lalu juga kiroat Umar itu ada yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qiyam, bukan qayyum tapi qiyam gitu. Kelebihan yang kedua yang menurut saya cukup bagus disebutkan adalah pendapat-pendapat mengenai apa sih 7 huruf itu, sab'atu ahruf itu apa sih maksudnya. Nah, di sini disebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu adalah 7 buah kandungan dalam Al-Quran, seperti peringatan, janji Allah, lalu kisah-kisah dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah, aturan-aturannya, dan lain-lain. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah 7 kaidah dalam Al-Quran, seperti mutlak, muqayyad, nasikh mansukh, amkhos, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa 7 ini adalah 7 dialek yang digunakan di daerah Arab sana, seperti dialek Quraisy, dialek Hawazin, dialek Huzail, dialek Sa'ad, dan lain-lain. Nah, di antara pendapat-pendapat ini, penulis buku ini merojihkan yang dimaksud dalam 7 huruf adalah 7 buah dialek. Karena menimbang adanya contoh seperti hattahin yang selama ini kita baca hattahin, ada yang membaca tahin, karena memang H itu susah dibaca. Kalau kita melihat di zaman sekarang mungkin di daerah-daerah agak timur sana seperti Habib Umar itu susah mengucapkan qaf menjadi gaf. Kalau kita atau saya pernah menemukan bacaannya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim, agak susah mengucapkan qaf, jadi agak ke G, mustaqim gitu, agak ke dialek seperti itu. Nah, inilah yang menurut penulis, yaitu 7 huruf adalah 7 dialek bangsa Arab di waktu itu gitu. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sering kali dibahas, cuman saya menemukan suatu hal yang menarik, yaitu di penulisan basmalah di surat Al-Bara'ah yang dihilangkan. Kalau kita melihat mushaf sekarang, di semua surat, awal surat itu pasti ada basmalah. Tapi mengapa di surat
At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Selama ini kalau saya belajar itu mengatakan ya karena di surat At-Taubah itu isinya peperangan, isinya pemutusan janji Allah. Makanya tidak etis kalau bismillah itu ditaruh di situ. Nah, di sini di buku ini itu ada penjelasan bahwa awalnya anggapan anggapan bahwa surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Jadinya ya memang tidak ditulis dengan tidak dipisah dengan basmalah karena ya anggapan awalnya itu masih menjadi satu dengan surat Al-Anfal. Tapi dengan berjalannya waktu itu tidak ditemukan adanya indikasi bahwa surat At-Taubah itu salah satu bagian atau menjadi bagian dari surat Al-Anfal. Akhirnya ya mau tidak mau itu harus dipisah karena memang surat satu surat sendiri. Nah, karena memang dari awal itu tidak ada basmalahnya, ya jadi nggak bisa dikasih bismillah di tengah-tengah. Akhirnya ya dipotong aja, nggak usah dikasih bismillah. Sesederhana itu. Padahal selama ini kalau saya lihat itu, wah ini pasti ada maksud tertentu nih. Nah ternyata di buku ini itu menyebutkan suatu riwayat bahwa ya hanya sesederhana itu karena awalnya itu dianggap bagian dari surat Al-Anfal, terus ternyata nggak ada indikasinya, akhirnya ya dipisah aja. Ya dipisah, nggak bisa dikasih basmalah karena sudah terlanjur ditulis. Cuma disebutkan kalau ini itu surat At-Taubah gitu. Lalu ada poin yang saya fokuskan yang menurut saya ini sedikit koreksi itu kan di zaman atau di era ini selain dikumpulkan itu juga disusun berdasarkan urutan tartibus suwar. Mungkin itu ada ranah tauqifi maupun ijtihadi, itu perdebatan di ulumul Quran, tapi menurut saya di sini belum dijelaskan. Tentu mushaf Utsman atau mushaf yang dinisbatkan kepada Utsman itu surat pertama itu pasti Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah dan dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Tetapi di mushaf-mushafnya sahabat lain seperti mushafnya Ali bin Abi Thalib itu tidak disebutkan atau surat Al-Fatihah itu tidak dijadikan sebagai surat pertama. Surat pertamanya itu langsung surat Al-Baqarah dilanjut dengan surat An-Nisa. Maaf, kalau mushafnya Ali bin Abi Thalib itu setelah surat Al-Baqarah itu langsung surat Yusuf dan dilanjutkan dengan surat Al-Ankabut. Adapun mushaf sahabat lain seperti Ibnu Mas'ud itu juga sama, tidak diawali dengan Al-Fatihah, tapi langsung Al-Baqarah, langsung ke An-Nisa, habis itu Ali Imran. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Bagaimana kok bisa sampai seperti itu? Lalu kenapa Abu Bakar itu memakai tartib yang seperti ini gitu? Kenapa panitianya memakai tartib yang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran? Padahal di sahabat-sahabat lain itu nggak gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya di bab ini. Setelah zaman Abu Bakar, itu pasti langsung lompat ke zamannya Utsman bin Affan. Men-skip atau melompati zamannya Umar bin Khattab karena seperti kita tahu Umar bin Khattab itu lebih terkenal dengan jasa ekspansi wilayah Islam yang menjadi lebih luas di zamannya. Sedikit menyinggung tentang awal mula kanonisasi atau usaha untuk penyempurnaan ortografi mushaf di zaman Utsman bin Affan, karena pada waktu itu wilayah Islam sudah sangat luas dan pada waktu itu pasukan Hudzaifah bin Yaman ini akan menyerbu Azerbaijan atau Armenia. Nah, di pasukannya ini terdapat orang Syam dan orang Irak karena memang wilayahnya Islam sudah luas dan satu pasukan bisa terdiri dari berbagai macam orang dari daerah yang berbeda. Nah, mereka ini tidak pernah mendengar satu sama lain bacaannya bagaimana. Sedangkan orang Syam ini menggunakan qiraatnya Ubay bin Ka'ab dan orang Irak ini menggunakan qiraatnya atau mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu, ketika mereka mendengarkan bacaan satu sama lain, mereka menjadi bertengkar. Ini salah ini. Saya dulu diajari tidak seperti ini. Nah, itu yang menjadikan adanya perselisihan. Nah, awalnya ini tidak masalah, tapi tambah lama ini menjadi masalah karena
orang-orang ini hampir saja saling bertengkar dan saling mengkafirkan. Nah, oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman ini melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar diselamatkan dari perselisihan ini. Begitu. Hal yang harus diketahui ketika proses penyempurnaan pada masa Utsman ini adalah tauhidul qiraat atau qiraatnya itu dijadikan satu. Oleh karena itu, agar qiraatnya menjadi satu, bacaannya menjadi satu, huruf-huruf yang ada 7 itu harus dihilangkan dan menjadikan satu huruf saja untuk bacaan resmi. Nah, langsung saja ke hal-hal yang atau data-data yang buku ini sebutkan dan seringkali tidak ditemukan di kitab ataupun buku yang lain. Yang pertama, adanya polemik nasikh dan mansukh. Ini benar-benar sangat jarang sekali disebutkan di kitab-kitab ataupun di buku-buku yang selama yang umum ya. Yang salah satu contoh nasikh mansukh yang diketahui atau selama ini kita belajar di fikih itu pasti contohnya ayat asy-syaikhu wasyaikhatu idza zana ya farjumuha. Itu awalnya itu memang ayat dari Al-Qur'an. Nah, makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa surat Al-Ahzab itu kalau sekarang kita menemukan hanya 70-an ayat, 72 ayat, di zaman dulu itu sebenarnya surat Al-Ahzab itu ada 200-an ayat seperti surat Al-Baqarah. Ada juga hadis-hadis seperti yang saya pernah hafal itu, innallaha sayu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqalahum walau anna li bani adam wadiyani mimalin labatago salisan wala yamlau jaufa bani adam ila turab wa yatubullahu ala man taba. Itu saya hafalnya itu dari dulu itu hadis, tapi ternyata itu dulunya adalah surat Al-Ahzab. Lalu juga seperti la targhabu an abaikum fa innahu kufrun, yang akhirnya itu saya juga dulu menghafalnya itu hadis, tapi ternyata masuk ke dalam surat Al-Ahzab. Lalu juga ada jahadu kama jahatum awwala marrah. Itu hadis, saya ingat saya itu hadis, tapi ternyata dulu itu masuk di surat Al-Ahzab. Nah, mungkin di dalam buku ini dituliskan mungkin ini terjadi karena para sahabat itu tidak tahu mana atau menganggap hadis atau Nabi berkata sebagaimana biasa itu dianggap Al-Quran, karena memang Al-Quran sama bahasa kesehariannya kan sama-sama bahasa Arab. Akhirnya dikiranya hadis itu adalah termasuk dalam Al-Quran. Makanya Al-Ahzabnya bisa sampai 200 gitu. Lalu seperti yang kalau kita belajar nasikh mansukh di ulumul Quran, itu kan nasikh dan mansukh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ayatnya saja yang dihapus sedangkan hukumnya masih ada. Lalu ayat dan hukumnya memang dihapus. Dan yang ketiga, ayatnya masih ada tapi hukumnya dihapus. Ini menurut penulis mengikuti pendapatnya Imam Ghazali bahwa nasikh yang terakhir ini atau ayatnya ada tapi hukumnya dihapus itu tertolak, karena ya kalau misal masih ada di dalam Al-Quran tapi hukumnya udah nggak berlaku, ya buat apa dong? Itu menjadikan Al-Quran itu ada ayat yang nggak berguna. Nah, maka dari itu nasikh bentuk ini itu ditolak oleh penulis. Akhirnya polemik nasikh dan mansukh ini sangat mewarnai di era penyempurnaan mushaf di zaman Utsman bin Affan. Yang kedua, dan ini yang paling saya kasih poin, itu adalah adanya ikhtilaf, adanya perbedaan tulisan antar mushaf yang disebarkan. Kalau kita lihat sejarahnya itu kan setelah selesai penulisan mushaf itu ada 4, 5, 6 atau berapa itu pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa salinan-salinan ini itu dikirim ke daerah-daerah selain Madinah. Dan ada satu yang disimpan Utsman yang disebut sebagai mushaf Al-Imam. Nah, masalahnya ini antar mushaf, anggap aja 6 ataupun 5. Ada perbedaan antara mushafnya. Nah, saya mendapatkan salah satu yang menarik itu ada 3 ayat yang terdeteksi sebagai lahan atau kesalahan tulis. Lalu waktu
laporkan kepada Utsman, itu komentar Utsman hanya, oh ini adalah kesalahan yang biasa. Orang Arab kalau dihadapkan dengan kesalahan ini itu bisa serta-merta atau secara langsung membenarkan bacaannya sendiri. Tapi ini aneh banget bener. Karena ya mana mungkin gitu Utsman bin Affan selaku khalifah akan berkata seperti itu. Nah, 3 ayat ini itu juga selama ini saya bingungkan. Yang pertama itu di surat Toha ayat 63, An-Nisa ayat 162, dan Al-Maidah ayat 69. Saya lupa urutannya, tapi yang pertama itu ada di lafat wal muqimina sholat atau wal mu'tuna zakah, itu semuanya rofa. Tapi kenapa wal muqimina ini nasob sendiri gitu. Lalu ada ayat qalu in hadani lasahironi. Itu kalau di mushaf sekarang ya. Kalau kita lihat di Rasam Utsmaniyah itu kan in hadani. Kalau diartikan itu sesungguhnya 2 orang ini adalah 2 penyihir. Lasahironi 2 penyihir. Tapi bacanya itu in hadani. Seharusnya kan inna hadaini. Tapi kok habis in itu rofa gitu. Nah, ini tuh kalau menurut bukunya itu sebenarnya bacanya itu inna hadaini. Tapi lahan ditulis dengan alif, tapi sebenarnya itu inna hadaini. Nah, dengan qiraat kita akhirnya dibaca in hadani. Karena kalau memaksa pakai inna ya konsekuensinya harus nasab hadaini gitu. Itu ayat kedua. Ayat ketiga itu innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna wan nasara. Nah, seharusnya kan kalau terkena inna harusnya wasobiin dong, jadi not nasab, tapi di sini ditulis wasobiuna. Ini juga termasuk lahan di masa kepenulisan Utsman bin Affan. Selain itu masih banyak sekali. Itu pertama hanya 3, setelah diteliti oleh para peneliti, apalagi para orientalis yang sangat apologetik terhadap mushaf, itu menemukan hingga 28 perbedaan. Tentunya seperti lafat wasari'u ila maghfirah itu ada yang dibaca wasari'u, ada yang tertulis tanpa wawu, hanya sari'u yang sekarang kita kenal menjadi qiraatnya Imam Warash. Nah, ini hanya salah satu, ada yang seperti wala yakhafu uqbaha, ada yang membaca fala yakhafu uqbaha. Ada juga yang membaca la ajidanna khairam min huma munqalaba, yang selama ini kita baca min ha munqalaba. Lalu ada yang selama ini kita baca qala kam labistum fil ard. Ada di mushaf Basrah itu bacanya ul kam labistum fil ard. Nah, ini jadi polemik di masa Utsman karena memang ya aneh gak sih kalau semisal timnya itu orangnya sama. Maksudnya satu tim, satu perintah, kok nggak dibandingkan gitu loh. Kok bisa ada perbedaan antara mushafnya. Itu yang menjadi polemik di mushaf Utsman. Nah, setelah masa Utsman, tambahan dari buku ini yang menurut saya ini bagus banget dan memang jarang sekali di-up di buku-buku biasanya, itu adalah zamannya Abdul Malik bin Marwan melalui ajudannya atau ya bawahannya, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah, sebenarnya di sini itu lebih berfokus ke tanda diakritik atau tanda baca. Nah, hal yang saya temukan sangat menarik di zaman ini tentunya pertama itu nama-nama panitia yang menyusun diakritik untuk mushaf di zaman ini. Beberapa saya pernah belajar, seperti Hasan al-Basri, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur, lalu ada Malik bin Dinar, lalu ada Abu al-Aliyah, dan sisanya itu ada Asim al-Jahdari dan Abu Muhammad Rashid al-Himami. Nah, kedua tentu tugas dari tim yang dibentuk oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Pertama, tugasnya tidak lain adalah untuk memberikan diakritik
dalam mushaf yang sudah disusun di masa Utsman bin Affan. Nah, selain menambahkan diakritik, itu ada yang mengatakan bahwa termasuk menghitung jumlah huruf, termasuk menghitung jumlah ayat itu termasuk tugas dari tim ini. Namun yang saya titik beratkan di bab ini, di zaman Abdul Malik bin Marwan ini adalah tentang periodisasi penyempurnaan ortografi mushaf beserta tokoh dan jasa-jasanya. Karena sama ini saya belajar tentang nama-nama tokohnya saja, tapi saya nggak tahu sebenarnya kalau tokoh ini tuh jasanya apa, tokoh ini jasanya apa. Nah, di sini ternyata disebutkan seperti pertama kali tentu yang kita kenal penyempurnaan ortografi itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai peletak dasar ilmu nahwu. Tentu karena beliau sebagai latar belakangnya ahli nahwu memberikan tanda diakritik berupa tanda titik untuk membedakan harokat i'rabnya. Jadi kalau semisal ada tanda titik di atas itu berarti harokatnya fathah. Kalau tanda titik di bawah itu harokatnya kasroh. Kalau di samping atau agak serong itu berarti dhammah. Nah, tapi ini hanya berlaku di i'rab saja atau di akhir katanya saja gitu. Lalu dilanjutkan di zaman Abdul Malik bin Marwan, karena ini hanya khusus di diakritik saja. Menurut buku ini memang mereka ini, tim ini menghitung jumlah kata, menghitung jumlah huruf, menghitung jumlah ayat, memberikan pemisah basmalah, dan sedikit memberikan tanda diakritik berupa titik untuk menjadikan harokat di setiap huruf. Maaf, bukan harokat, tapi untuk membedakan antara huruf satu dan huruf yang lain. Nah, tapi menurut buku ini mereka itu belum komprehensif, belum menyeluruh. Karena yang memberikan tanda diakritik untuk penyempurnaan terakhir atau penyempurnaan yang menyeluruh terhadap semua ayat itu adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini beliau memberikan harokat, juga memberikan lebih tepatnya titik, tanda diakritik, dan untuk membedakan huruf-huruf. Maka Imam Khalil bin Ahmad ini membagi huruf menjadi 4. Yang pertama itu huruf-huruf yang memang tidak diperlukan diakritik untuk membedakannya. Seperti, memang tidak diperlukan diakritik karena bisa berdiri sendiri. Seperti huruf kaf, huruf lam, huruf alif, huruf mim, huruf wawu, huruf ha, itu kan nggak ada yang menyamai bentuknya dengan huruf-huruf yang lain. Nah, yang kedua itu huruf yang tidak memerlukan diakritik karena memang untuk membedakannya. Jadi tidak adanya diakritik itu untuk membedakan dengan huruf lain, seperti huruf ha tidak diperlukan diakritik karena untuk membedakan dengan jim atau kha. Seperti huruf dal, huruf ro, huruf sin, huruf sod, huruf to, dan huruf ain. Lalu yang ketiga kelompok hurufnya itu adalah huruf yang diberikan diakritik untuk membedakan dengan huruf lain. Tentu ini adalah lawan dari kelompok yang kedua, seperti huruf kha, huruf jim, huruf zai, huruf dal, huruf ba, huruf ta, huruf fa, lalu huruf shin, huruf bo, huruf bod, huruf wo, dan huruf ghain. Nah, kelompok yang keempat ini adalah huruf yang diberikan tanda diakritik jika bersambung dengan huruf lain dan tidak diberikan tanda diakritik ketika tidak bersambung. Hurufnya itu adalah fa, qaf, nun, dan ya. Karena fa dan qaf itu memang dari awal memang berbeda ya. Fa itu lebih memanjang, kalau qaf itu lebih menggantung. Nah, maka dari itu hanya diberikan tanda diakritik ketika bersambung saja. Baik, terakhir kesimpulan buku ini dari penulis sendiri mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah Quran yang kita baca sekarang itu sama dengan Quran yang dibaca atau yang ada di zaman Rasul, maka terdapat dua jawaban. Yang pertama adalah iya, kalau menurut teologis atau dilihat secara teologis tentu sama. Tapi menurut historis kita nggak bisa menafikan bahwa banyak sekali ayat yang sudah tidak ada di zaman sekarang, seperti tadi asyaikhu wasyaikhatu, lalu
wa yatubullahu ala man taba, lalu la takrahu an abaikum, itu sudah tidak ada di Al-Qur'an, meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa dahulu itu ada gitu. Nah, sedangkan untuk review saya sendiri, ini buku yang bagus. Saya suka data-datanya terutama. Cuman kekurangannya juga masih ada. Terutama pertanyaan-pertanyaan tadi seperti kok bisa sih ini terjadi kesalahan? Timnya kan satu tim gitu loh, kok bisa ada perbedaan, apa nggak dibandingkan dulu antar satu orang dengan orang yang lain ketika mau disebarluaskan. Lalu kok bisa sih yang tadi irof juga itu wal muqimina sholata, ini kok bisa mukimin sendiri, yang lain kan wal mu'tuna sholah. Nah, itu masih menjadi pertanyaan dan tidak disebutkan bagaimana terjadinya kesalahan tersebut. Apakah salah dari panitianya atau ada memang terdapat perubahan di zaman setelah Abdul Malik bin Marwan atau bagaimana, itu tidak disebutkan. Namun yang saya akui di buku ini jujur oleh bapaknya, itu beliau memang secara sengaja mengatakan tidak diketahui kapan mushaf itu menjadi standar final seperti yang kita terima sekarang. Itu tidak diketahui kapan bisa menjadi seperti ini gitu standarnya. Kok bisa ada harokat terus tanda wakaf, itu belum diketahui bisa menjadi standar seperti saat ini. Begitu mungkin review saya untuk buku ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.